harta itu dikumpulkan oleh orang tua dulu dengan susah payah. Harta itu dikumpulkan untuk kebahagiaan anak-anaknya, supaya anak-anaknya bahagia, rukun, bisa hidup bersama, berbahagia. Tetapi sekarang malah dipersengketakan. Janganlah saudara membayangkan bahwa orang tua saudara tidak hadir di sini sekarang. Melihat kalian bersengketa di ruang persidangan, ini ada orang tua kalian ini. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sahabat setia sisi lain Aspen, senang dan bahagia kembali bisa menyapa sahabat di layar kaca ini untuk selalu memberikan hal-hal inspiratif dari narasumber kita yang luar biasa. Kali ini kita kembali kedatangan orang luar biasa. Nama beliau ini adalah Rahmi Hidayati SAG MAG. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Uni. Waalaikumsalam, Ustadz. Alhamdulillah. Sehat, Uni? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Uni, terima kasih Uni sudah duduk di kursi sederhana ini. Satu kebanggaan pula bagi Uni bisa berada di sini, karena biasanya Uni nonton. Nonton ya? Oh, ternyata ini nonton. Masya Allah. Tidak disangka tiba-tiba kok diajak ke sini. Padahal selama ini cuma menyaksikan saja. Menyaksikan saja ya, Nia tiba-tiba jadi narasumber ya Uni ya. Iya, tapi tidak ada yang bisa dibagi-bagi sebenarnya. Aduh, inilah orang, karena Uni berkata begitulah salah satu di antaranya kita undang di sini kan. Alhamdulillah, kami pun rasa bangga. Uni tahu salah satu sebenarnya seorang seperti Uni sebagian dari salah satu dari impian kami untuk bisa duduk di tempat ini. Sahabat tahu Uni Rahmi ini adalah seorang hakim. Nah, ini dia. Ini bahagian dari target Aspen, bagaimana seorang hakim bisa duduk di kursi sederhana kita. Alhamdulillah. Uni anak berapa orang nih? Anak 4. Anak 4 orang ya. Alhamdulillah. Itu kalau asli Uni memang di Kamang. Kamang, kalau di Facebook namanya Rahmi Hidayati Al-Kamangilia. Al-Kamangilia ya. Dikasih Al. Uni, mohon maaf nih, biasa kan Uni nanya orang. Sekarang Uni izin Uni bertanya. Iya, tapi kita nggak ada paluan ya. Ya grogi juga kalau ditanyakan. Kita nanya ya. Agak tegas-tegas. Di sini banyak tertawanya Uni. Oh ya. Ya. Jadi kalau Bu Hakim biasanya nanya-nanya tertawa kan. Iya, kita serius kalau biasa. Iya, nah saatnya kita Uni ditanya dalam keadaan santai. Tapi mungkin boleh nanti nanya-nanya Uni gitu kan. Karena Bu Hakim kalau nggak nanya nanti bingung juga kan. Kalau nggak terjawab nanti bagi kita ini pusing gitu nanti ya sahabat. Uni, kalau kita berarti asal Kamang ini Uni. Ini memang kalau dulu berarti tamatan dari mana Uni? SD di Kamang, sanawiyah di Kamang, aliyahnya di Man1 Bukit Tinggi. Man1 Bukit Tinggi. Kemudian melanjutkan ke IAIN Imam Bonjol Padang, Fakultas Syariah, Wali Saksiyah atau Hukum Keluarga. Kemudian lanjut juga ke S2-nya juga jurusannya Syariah. Jurusannya Syariah. Kalau berarti dulu Uni semenjak kecil cita-cita Uni memang jadi hakim. Kalau dari kecil sih cita-cita ingin jadi guru sebenarnya kan. Jadi guru. Tapi ketika setelah memikirkan kemampuan diri yang tidak bisa berbicara bagus, public speakingnya, di aliyah mulai mencoba berpikir bagaimana kalau menjadi hakim saja. Jadi ketika kelas 1 itu ada formulir yang disuruh isi oleh guru Man1, wali kelas disuruh isi apa cita-citanya. Kalau jadi guru sepertinya tidak mampu nanti karena berbicara itu kurang bagus ya. Karena kita suka menyimak orang tua berbicara, berpetuah, kemudian kita suka bertanya-tanya, sepertinya lebih baik jadi hakim ya. Gitu. Oh gitu ya. Karena saya suka bertanya dan suka menggali informasi dari orang tua. Dari orang tua itu semenjak dari Senawiyah. Karena dari kecil kita memang tinggalnya sama nenek ya, sama nenek. Kenapa tidak ibu?
kebetulan ibu mengajar kerja di Padang gitu. Jadi ibu pulang sekali sebulan atau sekali berapa. Jadi tinggal dengan bako lah gitu kan. Gitu. Tinggal dengan bapak, tinggal dengan nenek. Jadi bapak seorang guru suka Bapak bercerita kan. Kalau menjelang tidur bapak suka bercerita, tidur dengan bapak. Oh gitu Dari ya. kecil kadang dengan nenek kan. Jadi bapak dan nenek itu memang suka bercerita gitu. Kita suka nyimak kemudian tertidur gitu. Oh, didongengkan Oni. Kalau bapak cerita nabi-nabi, kalau nenek cerita masa-masa kecil atau masa-masa muda beliau dulu lah gitu. Aduh, berarti dengar kisah bagaimana dengan kakek dulu gitu. Kehidupan yang dilalui, susah kehidupan waktu kecil gitu. Oh gitu. Oke. Jadi dari sekian banyak gali informasi dari orang tua nih, berarti kan juga banyak hal ya. Kalau banyak hal yang dapat gali-gali informasi ini sebelum jadi hakim ya. Dari galian-galian informasi yang adakah galian informasi yang juga mampu membentuk kepribadian Uni atau yang masih melengket sebagai kata-kata luar biasa? Ya, cerita-cerita bapak sama cerita nenek itu sebenarnya bersambung ya. Karena beliau adalah orang susah dan zamannya memang zaman susah kan. Kalau zaman dulu gitu. Nenek atau bapak? Iya, Bapak saya dan dapat nenek informasi ibu kan jadi dari keluarga tajir. Oh tidak. Enggak. Keluarga kalau bapak guru, ibu dosen gitu kan. Dosen. Oh gitu. Biasa-biasa aja dan memang orang-orang yang dari bawah lah, keluarga petani gitu. Masa Bu? Iya, petani. Iya Bu. Jadi dari beliau itu, dari bapak ataupun dari nenek itu bercerita tentang bagaimana perjuangan untuk bisa belajar gitu. Dari ibu juga dapat informasi seperti itu. Bagaimana perjuangan beliau untuk bisa melanjutkan sekolah. Kan kalau dulu sudah masuk PGA saja itu sudah hebat ya? bagus, udah hebat itu ya? kan sudah bagus. Kemudian setelah setelah PGA kan udah selesai, udah kembali ke Parak kan. Ubi, tanam ubi kali Bu. Jeruk. Oh jeruk. Oh dulu terkenal limau kamang ya. Jeruk kamang. Jadi itu dulu kan. Jadi cerita bapak itu waktu itu sampai beliau ditawarkan kuliah itu, beliau dalam keadaan hitam legam lah, buka baju lah kalau di Parak kan, karena harus bekerja keras kan. Ada salah seorang guru beliau, Ibu Salma di Ladang Dare di Kamang juga kan, menawarkan apakah kamu akan selalu seperti ini, akan selalu ke Parak gitu tawarannya ke bapak. Sebenarnya indah kak gitu kan, lebih kakak sebenarnya indah kak, tapi inilah yang bisa dilakukan gitu. Apakah kamu tidak berniat untuk kuliah? Ya mau lah, tapi juga kan dibayar gitu beliau kan. Kalau soal itu, kalau ada kemauan keras, biar ambo sampaikan kepada kakak. Jadi kakak beliau tuh Pak tua saya atau boleh dibilang tajir tuh. Oh gitu. Ayahnya Nigur. Pak Tua Mawazir, karena beliau memang orang yang gigih berusaha. Iya. Almarhum ya. Baru sebulan ini baru meninggal. Tuh ceritanya. Ada kaitannya dengan Nigus. Jadi beliau itulah yang membiayai bapak kuliah. Akhirnya bapak kuliah. Di mana Bu? Di IAIN juga. IAIN juga. Tapi BA. Di usia berapa tuh bapak kuliah tuh? Mungkin sudah hampir 30. 30-an baru kuliah ya? Hampir ya, betul ya. Iya. Karena ada kemauan keras untuk kuliah, ternyata ada yang melihat beliau, mungkin masa ini aja kerja terus sama dengan orang tuanya, masa keparak juga ada tawaran, ternyata ada takdirnya lah gitu. Iya, baik. Berarti kalau kata-kata yang paling ibu ingat, nasihat-nasihat dari yang banyak ibu gali itu apa sih? Atau ibu hanya gali cerita, atau apa ya ibu gali dari orang tua? Menghayati gitu. Kalau orang menghayati nasihat perjalanannya, tentu kita akan bawakan kepada diri kita sendiri kan. Kalau saya nanti
apakah bisa juga seperti berjuang untuk masa depan saya atau tidak gitu ya. Saya menghayati nilai-nilai kegigihan dari orang tua itu dan ada nilai yang selalu saya yakini itu kita hanya perlu kegigihan, kemudian Allah yang akan menyambutnya. Seperti bapak saya tadi kan, bapak itu kan gigihnya belajar, bekerja, membantu. Ini kalimatnya perlu dibol nih Bu, perlu dibol. Kita hanya perlu kegigihan mengejar cita-cita, dan membantu orang tua. Hanya Allah yang akan menyambungkan mana yang pas luar untuk biasa. kita. Nih dapat satu kan, dapat nih pelajaran hebat nih. Oke. Ini jadi cambukan juga dalam diri semenjak itu dapat kalimat itu. Iya, sepertinya terbawa sampai sekarang. Oh, sampai terbawa ya. Di setiap tahapan-tahapan kehidupan itu selalu melekat gitu. Karena Allah pasti ada di setiap kita butuh. Waduh, jadi la tahzan, jangan sedih ya, la tahzan. Alhamdulillah, luar biasa nih ya. Ya. Kalau pepatah-pepatah tentang galian-galian tentang Minang juga suka enggak Ibu? Tidak juga ya, cuma memang tentang ini ya, galian tentang nasihat-nasihat karena menghayati ya. Karena bapak itu kan guru akidah akhlak. Guru akidah akhlak. Jadi apa yang beliau sampaikan itu ada kaitannya dengan dalil-dalil gitu kan. Jadi itu melekat juga lah di dalam hati gitu. Iya. Kalau tentang adat beliau kurang begitu bercerita gitu, karena bukan seorang pemuka adat gitu. Oh iya. Baik Bu, sekarang kita masuk ke Ibu ujian dulu kan jadi hakim nih, masuk ketika ujian hakim. Itu Ibu nyangka enggak Ibu lulus hakim? Gini ya, setiap apa yang saya lalui itu saya tidak mau berpikir saya pasti lulus atau tidak lulus. Setiap ada itulah kebiasaan saya itu, setiap ada kesempatan, kalau kesempatan itu baik, saya merasa pantang untuk tidak ikut gitu. Termasuk hari ini ya. Kita pantang hakim nih. Padahal kita belum tahu itu seperti apa. Ya seperti tadi juga ada pengumuman tes hakim pada tahun 2005 itu. Iya. Kemudian diajak untuk ikut dan memenuhi syarat, ya saya mau gitu. Kemudian banyak juga teman-teman yang mengatakan tidak usahlah ikut, ngapain ikut, yang kan lulus tuh udah jelas aja orangnya itu kan. Sering begitu kan, kalimat dulu kayak gitu ya. Yang kan lulus itu sudah ada orangnya. Kalau tidak punya hubungan apa-apa dengan pejabat tidak akan lulus itu katanya. Tapi saya tidak akan ambil kata-kata itu. Artinya tidak pantang memasukkan spirit negatif ke dalam pikiran itu. Saya tidak ambil itu gitu. Saya hanya ya seperti pelajaran yang diberikan oleh bapak saya. Kita hanya perlu berusaha sekuat tenaga. Oke. Semampu kita. Sekuat tenaga, semampu kita. Oke. Belajarlah segigih mungkin, melebihi target lah gitu. Kemudian hasilnya itu apakah yang lulus itu orang lain, kemudian saya tidak lulus sama sekali, itu bukan urusan saya gitu. Itu adalah urusan Allah. Kalau mau tidak lulus ya sudah gitu kan. Saya tidak akan pernah, saya yakin saya tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah. Semut saja kan tidak pernah disia-siakan Allah gitu. Masa kita gigih berusaha, Allah akan sia-siakan gitu. Dan ya ternyata saya lulus gitu. Tapi berarti kan Ibu memang pintar juga dari dulu ya, nggak pernah lapor merah dari SD, nggak pernah kan Bu? Oh belum. Iya, rupanya memang kalau hakim nih jangan yang merah lapornya. Berarti kalau yang merah lapor SD, hati-hati cita-cita jadi hakim. Luar biasa ya. Memang anak juara dulu berarti dari ini ya Bu ya? Juara kadang, tapi 5 besar lah. 5 besar ya? Oh enggak mesti juara 1 aja orang jadi hakim nih ya? Tidak. Enggak ya. Tapi juara 1 juga ada, juara umum juga ada. Tapi kalau dibilang banyaknya ya banyak juara umum dan juara 1 lah paling ya. Ya agak-agak. Karena setiap tahapan kehidupan itu kan kalau secara normal kan kita memang menanjak kan. Iya. Menanjak, kemudian ada masanya kita akan jatuh sedikit tapi menanjak lagi. Oke. Sepertinya itu kayak gelombang ini ya Bu ya, kayak ini ya, anak tangga gitu ya. Tapi jangan sampai kita jatuh sedikit
jatuh terus gitu. Iya. Kalau terlalu dalam jatuhnya nanti kayak ini susah bangkitnya kata saya Bu ya. Ibu kan seorang hakim. Pertanyaan kita adalah, Bu, hakim itu kan bagaimana? Ini kan manusiawi kita tanya pertama nih. Sebelum kita tanya masalah, Ibu seorang hakim, pernah nggak? Ini benar sudah lama ingin saya tanyakan. Kalau psikolog saya sudah terjawab ini. Oh gitu. Ada dua nih. Satu hakim yang impian saya nanya tuh. Kedua tuh kayak orang artis tapi dia suka ngelawak. Oh. Pernah nggak orang lawak itu? Ini nanti saya tanyakan kepada artis. Yang ini kepada hakim, Bu. Hakim itu kan manusiawi. Pertanyaannya adalah, pernah enggak Ibu dalam keadaan galau tapi Ibu harus konsentrasi tinggi? Pasti itu. Pasti ya? Itu. Tapi biasanya kita kalau sudah berada di ruang sidang, itu kita lepas dulu lah itu. Ini kerennya nih. Betul ya. Artinya polanya begitu masuk pakai baju kebesaran, semua persoalan kita hilang di belakang. Iya. Wah, fokus dulu lah. Nanti kita ambil lagi kalau sudah selesai. Ini hebat nih sahabat. Jadi kita punya cerita nih Bu, buat sahabat. Jadi dulu kayak kita di radio ya. Di radio tuh begitu. Anda boleh menangis di luar ruang siaran. Begitu Anda masuk ruang siaran, Anda adalah milik publik yang Anda bisa happy. Iya. Hakim mirip begitu kali ya Bu ya. Iya, haruslah. Karena Harus ya. kita harus mengatasi menyelesaikan persoalan orang yang penuh dengan persoalan. Menyelesaikan orang meskipun kita punya persoalan. Oh gitu ya Bu ya. Yang datang ke pengadilan agama itu kan orang-orang yang bermasalah dengan persoalan rumah tangga. Tangga ya Bu ya. Jadi kita juga harus fokus menyimak apa keluhan mereka gitu. Dan yang perlu untuk kita ketahui sebenarnya pengadilan agama itu bukan pengadilan yang kaku atau menakutkan. Karena pengadilan agama itu kan pengadilan keluarga. Iya, perdata ya Bu ya. Perdata. Betul ya, perdata ya, bukan pidana kan. Iya tuh. Jadi agak tidak selalu inilah mengerikan lah Bu ya. Tapi tidak mengerikan. Tidak boleh mengerikan. Tidak mengerikan, tapi mengharukan. Iya. Bagi yang diadili kan gitu kan Bu. Iya. Kita pun kadang menyimak persoalan-persoalan mereka itu menitikan air mata juga. Hakim pernah meneteskan air mata? Ya tentu kita harus tahan ya kalau depan mereka, tapi hati kita itu sebenarnya ikut terluka juga ketika ada keputusan yang harus diputuskan. Ketika mereka bercerita tentang penderitaan yang mereka alami gitu. Jadi sebagai perempuan itu ya tidak hanya perempuan, laki-laki hakimnya juga ikut merasakan seperti apa pedihnya mungkin di KDRT atau diperlakukan tidak manusiawi seperti itu gitu. Betul ya. Karena beragam faktor mereka mengajukan perkara cerai tersebut. Oke, baik. Karena Ibu masuk kepada perkara cerai. Konon, maaf, ini Bu seorang perempuan. Kan begitu sakitnya mendengar penderitaan perempuan. Ini saya laki-laki nih Bu, contohnya ada. Tapi sayangnya sekarang kita dengar konon nih, ini Bu hakim ada di sini. Tapi sekarang yang banyak mengajukan perceraian itu cerai gugat kononnya Bu. Benar ya cerai gugat ya? Cerai gugat karena perempuan, benar ya Bu ya? Memang dari dulu persentase perkara perceraian yang diajukan oleh perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki. Kalau dulu mungkin 2:1. Kalau sekarang mungkin 3:1. 3:1. Wow, meningkat terus. Ya kalau dibandingkan dengan laki-laki yang mengajukan betul ya. Gitu dia. Itu faktornya apa Bu? Faktor itu biasanya itu ya. Tapi tidak usah pakai data kita kan. Tapi ini pengamatan ini pengamatan tanpa, karena kita kan buat podcast kita bukan podcast hukum ya Bu ya. Jadi bahasa perkiraan ini sebagai inspirasi, kan kita temanya inspirasi, motivasi dan informasi. Yang sifatnya tidak ada by data dan tidak ada kaitannya mungkin Ibu sebagai di data pengadilan. Tapi ini sebagai inspirasi aja Bu. Kira-kira aja Bu. Seringkali perempuan itu memasukkan perkara perceraian itu karena tidak diberi nafkah oleh suaminya. Oke. Penyebab tidak diberi nafkah ada kalanya karena memang suaminya itu malas kerja, bisa jadi. Kemudian suaminya itu judi, apalagi narkoba. Jadi penderitaan perempuan tidak cukup di sana itu dengan tidak diberi nafkah, tetapi juga dengan KDRT juga
atau malah diporotin malah. Ini untuk membiayai judinya, justru ada yang kayak gitu, Bu? Juga ada. Untuk kebutuhan laki-laki tersebut justru istri yang disuruh bekerja, kemudian hasil penghasilan istri itu justru diambilnya gitu kan. Untuk main judi. Ya, untuk judi atau untuk narkoba gitu. Segitu ya, Bu ya. Wah, ini memang benar-benar menjadikan kalau begitu ya. Iya, itu yang kami amati di persidangan gitu. Tapi kalau makanya dicerai gugat oleh ini. Ini saya punya dapat informasi sebelum kita masuk kepada ini kan, Bu, data mungkin yang tadi tuh. Semenjak ini cerita tentang guru nih, mohon maaf ibu bapak ibu guru nih karena kita podcast ya ini lagi neng Hakim. Kayak gini loh, Bu. Konon dulu sebelum ada akreditasi guru, apa namanya tuh? Ya, akreditasi ya. Sertifikasi. Oh, sertifikasi. Sertifikasi guru yang naik tuh. Sebelum ada sertifikasi itu tidak sebesar itu cerai gugat. Ini udah suara hati bapak-bapak nih. Iya. Ibu-ibu kalau sudah punya uang, bapak-bapak kayak enggak ini. Bu Hakim tolong dijawab. Gitu. Memang saya baca juga di koran dan ada juga tuduhan dari si suami yang mengajukan perkara cerai. Istrinya sejak bekerja gitu kan, sejak dapat sertifikasi sudah kurang perhatian gitu kan, ada juga yang seperti itu, atau sibuk sosialita dengan teman-temannya gitu kan, ada juga 1-2 itu. Tetapi ketika digali informasi dari si istri itu sendiri, persoalan kami sebenarnya bukan karena diterimanya sertifikasi, tapi sudah lama gitu. Persoalan kami mengajukannya sekarang itu karena baru ada uangnya untuk mengajukan perkara. Jadi bapak ini sudah berulah juga ya. Kebetulan ibu lulus sertifikasi. Ini momennya begitu ya, Bu ya. Ada uang untuk memasukkan perkara gitu. Itu saja. Tapi kalau begitu kan nggak mesti terlalu banyak, Bu. Tidak. Kayaknya kasusnya nggak banyak gitu ya. Oh, jadi datanya tidak benar ya. Terlalu banyak lah. PNS yang mengajukan cerai itu tidak terlalu banyak. Oke, Bu. Saya ini, Bu, Uni. Ingat lagi yang ke dalam pernikahan yang kemarin juga soal ini karena langsung dengan Hakim nih. Ada nih kasus kemarin kita temui kayak begini. Ketika memang seorang pegawai negeri yang nikah di bawah tangan. Nah, ini secara ini nih, seorang pegawai negeri di suatu tempat di negeri ini, ketika dia ternyata nikah di bawah tangan, nikahnya katanya secara agama. Iya. Itu nanti kalau risiko hukumnya seperti apa sih, Bu? Kalau dia diajukan ke pengadilan oleh istri pertamanya. Oh gitu, berarti poligami liar berarti ya? Poligami liar istilahnya ya? Oh iya. Itu seperti apa sih, Bu? Diajukan oleh istri seseorang PNS contohnya, seorang PNS sudah menikah, kemudian tiba-tiba dia nikah siri dengan perempuan lain, ya kan? Ya, menurut pandangan saya bahwa pernikahan siri itu adalah pernikahan yang melanggar hukum. Walaupun dia mengatakan itu berdasarkan sah kok secara agama gitu ya. Sah secara agama kan ada lengkap rukun dan syaratnya. Saya akan balik tanya, apakah pengadilan agama ini bukan pengadilan agama? Apakah bukan tidak berdasarkan agama gitu? Jadi pengadilan agama atau kantor urusan agama itu apakah tidak ada dasar-dasar agama di dalamnya sehingga menjadikan alasan bagi seseorang untuk menikah secara siri di luar itu sudah sah secara agama gitu. Namanya pengadilan agama kan? Namanya aja pengadilan agama. Menikah di KUA kan kantor urusan agama gitu. Jadi itu pemahaman dari masyarakat yang mengambil alasan atau memberikan alasan hanya untuk menjadikan dia itu ada alasan lah untuk nikah siri gitu. Saya sudah terpenuhi rukun dan syaratnya kok gitu, sudah sah secara agama gitu. Kenapa di negara kita ditetapkan aturan? Sebenarnya tidak di negara kita saja, kalau menikah itu memang harus dicatatkan di kantor urusan agama. Di negara-negara Islam lain juga seperti itu gitu. Itu juga berdasarkan kepada agama itu.
menikah itu harus dicatat. Poligami itu haruslah melalui putusan pengadilan baru bisa dilaksanakan poligami gitu. Itu semuanya itu berdasarkan ajaran Islam kok gitu. Iya. Kenapa jangankan pernikahan ini kan perjanjian yang sangat kokoh di antara laki-laki dan perempuan. Dalam persoalan perdata saja, utang piutang aja Harus tercatat ya Bu sudah ya. diperintahkan Allah mencatat kan. ya. Data dayantum bidainin ila Iya, jalim betul, sama betul. faktubuh. Iya, iya. Dalam transaksi yang tidak secara tunai saya sudah diperintahkan oleh Allah untuk catat itu. Apalagi ini persoalan yang tidak hanya urusan perdata, juga persoalannya kompleks, tidak hanya di dunia, urusannya sampai ke akhirat. Tidak hanya suami istri, juga ada anak-anak di dalamnya yang harus kita jaga kemaslahatannya. Jadi pencatatan perkawinan itu, menikah di KUA itu adalah suatu hal aturan yang ditetapkan oleh negara Indonesia melalui undang-undang. Itu sudah berdasarkan pemikiran dari kesepakatan ulama-ulama di Indonesia sesuai dengan konteks sekarang gitu. Iya. Karena kebutuhan itulah, kebutuhan dari masyarakat itulah, makanya harus dicatat. Iya. Tanpa pencatatan seseorang bisa saja nikah semau dia, bisa saja cerai semau dia, sementara istri anak-anak akan terlantar. Ambuladul ya Bu ya. Iya. Islam tentu tidak menginginkan perempuan dan anak-anak sebagai orang yang dipandang lemah itu semakin lemah kan. Betul. Disia-siakan oleh si bapaknya atau si Karena suaminya. Islam ini datang malah untuk mengangkat derajat perempuan. Islam mengangkat derajat perempuan, dan Islam itu rahmat bagi seluruh alam gitu. Jadi kalau begitu tidak benar ada nikah secara agama ketika tidak tercatat di pengadilan agama, di kantor urusan agama. Begitu Bu. Iya. Tapi faktanya ini ada dua nih Bu. Secara hukum fikih kita belajar, Iya. ya kan? Nikah itu sah ketika lengkap rukun dan syaratnya. Iya. Pertanyaannya adalah rukunnya lengkap kok Bu, tapi tidak ada kalimat tercatat dalam hukum ini. Nah, di negara Indonesia ini di mana aturan kompilasi hukum Islam, Ibu? Benar ya di situ ya dirangkum ya Bu ya? Iya, setiap perkawinan harus dicatat. Dicatat itu kan itu sudah dihimpun dari berbagai pendapat ulama Hasil gitu, Bu. dari kesepakatan ijma'nya ulama Indonesia lah gitu. Di kompilasi hukum Islam itu ya Bu ya. Tapi saya bingung Bu, maksudnya saya mewakili suara kalau ada nih. Ini seperti apa mestinya bersikap? Kayak tadi tuh, kapan kan kayak tadi tuh dalam agama ketika lengkap rukun dan syarat pernikahan maka itu sudah sah pernikahan. Benar nggak Bu? Iya. Lalu kalau karena kita berada di negara Indonesia, ketika tidak tercatat maka dalam pandangan tadi itu sebenarnya tidak ada pernikahan. Karena tidak bisa membuktikan. Tapi Ya kan? rukunnya lengkap loh Bu. Gini, bisa kita analogikan, kita mau membawa kendaraan bermotor di jalan raya. Iya. Kita sudah beli kok kendaraannya, kendaraan udah kita beli, kemudian Oke, tapi oke. kita belum punya SIM, tapi bisa kok membawanya gitu kan. Iya, betul. Ya aman, kalau tidak ada persoalan di jalan aman. oke. Tetapi kalau ada persoalan di jalan nanti diminta SIM, apa bisa kita pakai pengakuan saya sudah punya SIM kok Pak Polisi gitu kan? Buktinya mana gitu. Ini dia benar ya. Iya benar Jadi ya. persoalan rumah tangga itu lebih kompleks dan lebih jauh kemaslahatan yang harus kita jaga dibanding hanya sekedar sebuah kendaraan bermotor di jalan raya. Betul ya. Kalau dia nabrak mana SIM-nya, ini punya kamu curi ya, motor ini kamu curi gitu ya. Surat-surat itu penting. Surat-surat itu penting, apalagi juga untuk mengurus anak-anak nanti kan Bu, masuk sekolah butuh mana surat nikah orang tua. Benar kayak gitu kan Bu, yang ngurus apa namanya akte gitu ya. Akte kelahiran. Ya kalau anak satu, kalau anaknya banyak berarti kan anak-anak tidak diakui juga secara negara kan Bu. Berarti orang kayak gini kan tidak tercatat secara negara pernikahan berarti kan gitu Bu. Iya, tidak tercatat kan tidak Bu. tercatat. Jadi anak-anak juga sudah termasuk anak negara. Ya, kasihan kan? Kasihan ya Bu ya. Karena Betul. kelalaian orang tua. Ya sahabat, kalau dengan hakim kita lawan. Nanya selesai sama Bu Hakim kan. Ya ini kan akan gini juga. Kemarin bingung-bingung juga. Oh benar ya, ini logikanya benar ya Bu. Artinya memang harus punya SIM gitu Bu ya. Iya harus punya SIM.
Di mana kita buktikan bahwa itu kendaraan bermotor kita. Lihat SIM-nya, lihat BPKB-nya, STNK-nya cocok atau tidak gitu ya. Oh, iya benar juga. Tiba-tiba kan kalau nikah ini ternyata katanya istri dia, rupanya istri orang. Ini karena nggak ada ini kan Bu ya. Mirip-mirip apalagi wajahnya mirip-mirip gitu. Ibu poliandri gitu. Iya, poliandri. Tapi memang di selama Ibu di Minang atau di Sumatera Barat atau pernah Ibu menangani kasus di Sumatera ini, ya Sumatera Barat ini misalnya poliandri? Poliandri itu kan perempuan mempunyai suami dua atau lebih ya. Kalau ini berita-berita ada sih kayaknya kalau di luar Sumatera Barat kayaknya ada. Tapi kalau pemahaman poliandri bukan dalam arti dalam satu rumah itu ada dua suami ya. Ya kan poliandri itu kan ada yang pemahaman asalnya itu kan satu rumah itu ada suami, ada satu istri dan dua suami kan. Itu mungkin kalau di Sumatera Barat itu susah juga carinya, atau mungkin juga 112 mungkin ada ya. Karena kita kan hukum ada bahasa isyarat kan. Susah, sangat masyarakat langsung menangani kalau hukum-hukum seperti ini. Biasanya seperti itu. Tetapi yang sering terjadi itu adalah hubungan perkawinannya itu masih langgeng, masih utuh gitu, belum pernah terjadi perceraian, mungkin dia sudah berpisah, kan, bisa berpisah lama, kemudian belum pernah mengajukan perkara perceraian, belum ada putusan perceraian, belum ada akta cerainya, kemudian dia merasa sudah diceraikan suami, sudah ditalak suami secara bawah tangan atau secara siri gitu, dicerai aja, kamu saya ceraikan. Jadi istri itu memahami bahwa dia sudah diceraikan. Saya sudah dicerai, berarti saya boleh nikah lagi gitu kan. Pemahaman seperti itu yang dipahami oleh masyarakat. Poliandri seperti itulah mungkin yang banyak terjadi. Kayaknya kalau kayak gini banyak kayaknya Bu. Ya di setiap persidangan itu selalu kami tanyakan, dan memang cukup 1, 2, 3 itu adalah gitu. Ada kan Bu? Ya karena kan pemahaman yang tadi tuh, ada pemahaman di masyarakat yang belum duduk nih. Kalau lah ditalak deh suami kuah 1, 2, 3 bahkan istilahnya talak serumpun batuang kan kayak gitu kan Bu. Berarti kan orang menganggap ini sudah ditalak gitu kan. Sudah cerai berarti boleh nikah lagi kan. Betul. Tapi kalau mau menikah secara resmi tidak bisa. Oh ya karena ditanya ya akta cerainya mana gitu ya. Gitu. Makanya mereka itu nikahnya secara siri juga, dan nanti biasanya mereka itu ada tempat-tempat khusus untuk nikah siri itu. Ada orang-orang siaknya gitu. Oknum ya Bu. Ya. Tapi 1, 2 ada yang kita suruh bawa ke pengadilan agama, yang yang dianggap sebagai orang siak itu, ternyata mereka sebenarnya pendidikannya juga tidak ada yang tidak ada pendidikan agamanya, hanya belajar menyimak di masjid atau di surau, hanya itu. Kemudian kenapa Bapak berani menikahkan mereka? Ya saya hanya menolong saja kok daripada mereka berzina. Kenapa Bapak yang bertanggung jawab dengan mereka berzina atau tidak kan? Seharusnya kan kalau seperti itu jangan dibantu mereka untuk menikah secara siri. Berikan pemahaman kepada mereka kalau mau menikah itu di KUA gitu. Iya. Betul. Ya karena kan nyari istilah mereka nyari aman aja. Yang seakan Bapak yang ingin berbuat baik, katanya dia berbuat baik tapi tidak dengan dia ada uang di belakangnya. Ya pasti. Gitu. Jadi ada iming-iming juga sebenarnya. Ini mirip-mirip bisnis lah kayaknya ya Bu ya. Karena di sana berdasarkan informasi dari bapak tertentu itu memang dikasih uang, dan setiap orang yang mau menikah secara siri sering datang kepada saya minta tolong kepada saya. Minta tolong tapi angkanya jutaan di belakang ya. Padahal menikah di KUA itu gratis kan? Iya betul ya. Mereka lebih memilih yang bayar daripada yang gratis, padahal tidak aman. Tapi menurut hemat nih Bu, ini bukan seorang hakim, menurut hemat seorang pribadi Ibu Uni Rahmi nih, sebagai Uni kemungkinan banyak tak nikah liar nih makin berkembang atau makin gimana? Iya, kalau kami di pengadilan melihat banyak atau tidaknya itu dari perkara isbat nikah yang masuk. Nah, kita bicara isbat nih Bu Uni. Perkara isbat nikah yang masuk itu memang beragam. Ada yang nikahnya udah lama sekali, sebelum tahun 74 atau sebelum tahun 90 lah, sebelum kompilasi hukum Islam ada. Iya. Tapi masih banyak juga yang mengajukan isbat nikah itu baru 1-2 tahun nikah siri, kemudian ajukan isbat nikah. Ntar nih sebelum kita
bicara isbat nikah nih, mungkin sahabat kita tidak paham juga semua mungkin tentang apa itu isbat. Nah, mungkin Uni bisa jelaskan dulu. Kita bicara nih isbat apa nih isbat, kata sahabat kita nih. Isbat, kalau isbat apa istilah ini? Jadi untuk membuktikan, jadi tadi kita bicara tentang pernikahan setiap pernikahan harus dicatat. Ya. Jadi orang-orang yang menikahnya tidak dicatat itu dapat mengajukan permohonan isbat nikah ke pengadilan agama supaya mereka itu mendapatkan bukti pernikahan gitu. Legalnya, legal katasannya Bu ya. Ini ya. Kita berikan penetapan yang menetapkan sah pernikahan mereka gitu. Tapi fenomena orang menikah secara siri itu sampai sekarang masih ada gitu. Masih ada ya? Masih ada. Bahkan pernikahannya baru 1 atau 2 tahun nikah siri juga gitu. Halangannya tidak ada gitu kan. Mereka mau cepat aja katanya. Yang penting menghindari zina gitu. Itu alasan yang paling sering mereka sampaikan. Itu di usia berapa Uni? Ada yang memang usianya itu di bawah 19. Di bawah 19? Ada juga. Tapi ada juga yang sudah dewasa. Kan usia pernikahan minimal itu kan 19 tahun. 19 tahun ya. Kalau di bawah 19 tahun berarti untuk bisa menikah mereka harus ajukan dulu dispensasi ke pengadilan agama. Betul. Tapi mereka ada yang malas ngurus, akhirnya nikah siri aja lah. Nanti juga kan bisa kok diisbatkan di pengadilan agama gitu kan. Iya. Nah, itu pemahaman mereka. Tetapi melihat fenomena nikah siri yang sampai sekarang itu masih saja terus terjadi, itu kan kontraproduktif dengan undang-undang kan. Iya. Padahal pengaturan tersebut adalah untuk kemaslahatan masyarakat juga gitu kan. Dan ketika mereka mengajukan isbat nikah dan alasannya itu adalah alasan pelanggaran hukum, ya kita ketahui dari jawaban mereka itu memang pelanggaran, bisa jadi karena masih di bawah umur, atau memang mereka sengaja kok nikah siri itu nanti juga bisa juga lah diisbatkan nanti gitu kan. Biasanya permohonan isbat nikah seperti itu ditolak saja. Artinya mereka menganggap enteng. Iya, karena mereka menganggap enteng, menganggap enteng KUA gitu. Iya, menganggap enteng KUA kan, seakan sudahlah, tidak perlulah KUA, apalagi istilahnya kayak sudah ngerti ininya nih, rasanya ngerti polanya. Iya. Nah, sudahlah nanti bisa saja isbat tuh gitu ya. Oke gitu. Tapi ini ditolak kayak gini ya nih. Iya, karena ada etika tidak baik tadi. Oke. Kita tolak gitu. Artinya memang kalau di barat hukum ada unsur kesengajaan dari awal ya. Iya. Oh gitu nih. Yang biasanya kita akan tolerir itu kalau kesalahannya dari petugas KUA, mungkin tidak melaporkan. Jadi PPN-nya itu tidak mencatatkan, tidak melaporkan pernikahan tersebut ke kantornya, tidak dicatatkan di buku buku registernya, buku gitu, besarnya, buku induknya itu. Buku induknya ya. Oke. Karena kesalahan kemudian dia meninggal dunia contohnya kan. Nah, itu kan bukan kesalahan para pihak. Para pihak itu sudah memenuhi syarat-syarat seluruhnya, administrasi sudah, bayaran sudah, foto segala macam sudah lengkap, tetapi kesalahan berada kepada pihak KUA gitu. Iya. Itu akan kita biasanya kalau terpenuhi rukun syarat kita kabulkan. Kalau yang ini Uni, kalau saya jadi terpikir yang ini, isbat nikah yang usia dahulu itu kan sudah tua-tua. Iya. Kan orang tua-tua dulu kan istrinya tidak hanya satu. Kadang-kadang Iya. kadang-kadang ada istrinya di sini, dia pergi ke sini. Iya. Itu pernah ketemu dan dia isbatkan dia tidak satu istrinya. Oh, itu ya. Ada juga tapi Ada ya Uni ya? biasanya itu menyangkut dengan harta warisan biasanya. Iya kan nanti Bukan itu ya. Ada yang isbat nikah seperti itu, tetapi kita biasanya harus jadikan pihak lah, istri dan anak-anaknya gitu. Dia punya istri 3 contohnya kan. Semuanya itu kita panggil dulu. Dijadikan pihak lah, jadi kita panggil gitu. Kalau istrinya ini udah meninggal berarti anaknya lagi kan. Karena ada kaitannya dengan harta warisan yang akan mereka bagi. Itu. Oh, memang ada ya nih ya. Ada. Oke. Uni, sekarang saya nanya lagi tentang hakim nih. Uni, kalau sidang itu kenapa harus sampai kadang 8 kali? Berapa kali kalau putusan paling banyak Bu, sidang itu berapa sih? Nggak bisa selesai 2 kali aja gitu kan? Atau lama-lama aja selesai sekalian, bisa ada itu nggak? Gitu. Sebenarnya persidangan itu harus memenuhi tahapan persidangan. Oh, memenuhi tahapan persidangan. Apa saja sih tahapan ini? Tahapan persidangan itu yang pertama itu kan upaya damai dulu. Upaya damai dulu. Upaya damai.
Kalau datang dua-duanya, ini yang mau bercerai, datang dua-duanya, maka majelis hakim akan mendamaikan terlebih dahulu. Kalau majelis Itu hakim tidak berhasil, ada dari yang pihak hakim sebagai juru damai dulu. Itu ada kita kewajiban hakim itu mendamaikan. itu Kalau saya kayak sidang nih ada 1 2 3 kayak di situ ini damai dulu kayak gitu. iya, didamaikan dulu, selesai rukun sajalah, itu intinya kan. Tapi kalau tidak berhasil, maka kita akan memerintahkan suami istri yang bertikai tadi itu untuk melakukan mediasi dengan mediator. Oh iya ya, ada pihak mediator ya dari advokat ya, Uni ya. Iya, ada advokat. Tapi juga ada yang mediator dari pihak hakim kan Uni? Bukan advokat, dari mediator non hakim. Oh iya ya, yang ini ya Uni ya, lagi yang apa namanya istilah nama gelarnya di belakang tuh? Oh, ya, med ya. Med ya. Mediator apa ya, non hakim ya? Non hakim. Iya, tapi betul, mereka betul. sudah bersertifikasi. Sertifikasi ya Uni ya, berarti ya. Oke. Tapi dari hakim sendiri ada yang jadi apa enggak mediator? Ada hakim yang bersertifikat, ada. Ada ya, artinya hakim yang bersertifikat mediator itu boleh jadi mediator, tapi tidak semua hakim jadi mediator. Iya. Tapi kalau tidak ada hakim yang bersertifikat mediator, tidak ada juga mediator non Yang hakim, non-hakim? itu hakim itu wajib untuk mendamaikannya. Jadi tidak semangat hakim menceraikan orang sebenarnya ya. Oh, tidak. Kewajiban pertama itu upaya damai gitu. Tapi dari upaya itu biasanya banyak janda Uni yang ini yang mau Rukun lagi? Ada juga, walaupun lebih banyak yang tidak mau ya, karena mereka memang konfliknya itu sudah lama dan sudah terlalu berat, gitu kan. Ada juga 1-2 yang berhasil untuk rukun lagi. Ada juga, itu mengharukan juga tuh. mengharukan Uni ya. Mengharukan. Ya, mereka rukun lagi, berpelukan lagi, gitu. Kita jadi ikutan nangis juga. Sebentar Uni, seorang hakim tuh nangisnya di depan atau ke belakang? Pernah enggak pertanyaan kayak gini nih, Uni menghadapi kasus ini hakim ini, Uni kan tegar tuh di depan meja hijau. Iya. Pernah enggak Uni waktu Uni menghadapi kasus, begitu kasusnya selesai, Uni pergi ke kamar kecil lalu Uni nangis? Enggak ada ya? Enggak ada. Uni kan seorang perempuan. Ya, enggak kasihan? biasanya kita untuk mengungkapkan perasaan kita itu, kita akan berbincang-bincang dengan Teman-teman ya? hakim, seperti ini perasaannya Pak kan gitu. Oh iya gitu. Jadi dengan curahan hati kita itu, kita juga jadi plong gitu kan. Oh iya benar ya, kasihan kita kayak gitu ya. Kasihan. Kayaknya itu strategi hakim menghindari air mata. Aduh, iya nih. Tapi awal-awal dulu memang ya, awal jadi hakim memang agak gitu kita ya. Awal-awal jadi hakim, ini gimana nih? Awal jadi hakim. Kepalanya ya. Awal-awal jadi hakim nangis Uni. Ya nangisnya meneteskan air mata. Iya benar. Itu di luar sidang, di luar ruangan. Memang di ruang sidang itu mendengarkan kisahnya, meneteskan air mata juga kan. Tapi kan kita kan tidak akan menangis seperti orang benar, biasa. betul. Tapi artinya terharu aja kayak gitu ya Uni ya. Manusiawi kan? Manusiawi bener ya Uni, bener ya, manusiawi betul. Kasus apa yang membuat Uni sedih gitu? Ya biasanya perceraian itulah ini yang paling itu, bukan perceraian sebenarnya, poligami. Hah? Poligami? Iya. Oh itu yang membuat Uni menangis? Apa kisahnya ketika ini nih? Suami itu ingin menikah lagi dan si istri itu setuju karena dia sudah sakit, sudah lumpuh gitu, tapi dia ikhlas kok suaminya nikah lagi ya. Keikhlasannya itulah yang membuat kita itu jadi terharu. Iya. Ini terharu, iya benar ya. Jadi dia sakit, tidak bisa lagi mendampingi suaminya Dia secara sudah lumpuh karena kecelakaan, suaminya gagah. Istri yang lumpuh itu juga cantik gitu. Suaminya gagah? Suaminya gagah, istrinya, pokoknya dia pasangan ideal lah gitu kalau kita lihat kan. Tapi karena kecelakaan, si istri jadi lumpuh, kemudian suami sudah merawat istrinya dan tetap akan dia rawat sampai kapanpun kata suaminya kan. Dan istrinya mengizinkan dia untuk menikah lagi gitu. Kita itu kalau dengar aja kita sudah jadi haru tuh. Iya. Ini ya. Jarang-jarang ya. Jarang-jarang ya. Dan dia ikhlas tanpa keterpaksaan. Karena memang hakim sebenarnya bisa lihat analisa di situ kan Uni. Insting hakim apakah ini terpaksa itu sudah kayak insting itu Uni ya. Oh iya, jadi
Jadi hakim itu instingnya luar biasa, sahabat ya. Kadang kalau kita ragu, ada apa? Ada tekanan-tekanan, kita akan tanya dalam posisi tertutup, yang lain keluar. Kita akan tanya dari hati ke hati. Boleh? Jadi hakim boleh menentukan sidang ini tertutup atau terbuka. Dilihat sikon. Oh, jadi tidak semua persidangan dibuka, Uni? Oh tidak. Apalagi perkara menyangkut rumah tangga itu kan tertutup. Oh, kalau rumah tangga tertutup ya? Ya, artinya CCTV, yang apalagi perceraian rumah tangga, karena itu ditanya hal-hal sensitif gitu ya, agar sebenarnya rahasia orang tidak terbuka ya. Kapan sidang itu dikatakan boleh terbuka? Nih. Kalau sidang mengenai harta terbuka. Oh, sidang harta terbuka. Perdata biasa kan. Oh, perdata biasa. Tapi kalau udah menyangkut konflik rumah tangga, perceraian itu wajib tertutup. Wajib tertutup ya. Kecuali pihak-pihak kayak wartawan boleh? Ada yang diizinkan pengecualian enggak? Itu kembali kita tawarkan kepada mereka. Kan rahasia rumah tangga mereka. Oh iya, ada penawaran. Misalnya anak magang nih, contoh anak magang kan dia ingin belajar jadi hakim. Iya. Itu boleh nggak ketika disetujui, dapat persetujuan dulu? Iya, kita minta dulu persetujuan kepada suami istri itu, boleh nggak mereka dalam rangka belajar ke sini itu ingin menyimak bagaimana cara beracara di sini. Kalau mereka izinkan bisa, tapi kalau mereka bilang tidak, ya harus keluar. Ya, betul ya, ya betul ya. Kalau masalah harta sebenarnya yang dari pelajaran ini kalau soal rumah tangga kan kayaknya sudah lumayan banyak ini ya. Ini soal harta mungkin ini kan dari perkara-perkara, mungkin nasihat apa sebenarnya untuk kalau soal harta ini, yang penting apa sih yang supaya jangan terjadi nanti jadi gaduh atau apa sih yang penting sih sebenarnya ini daripada yang angkat sebelum bersidang? Harta bersama biasanya. Harta bersama antara suami istri ya. Ya biasanya kita menyentuh hati suami istri itu tentang posisi harta itu sampai di mana sih gitu. Sampai di mana sih arti harta, manfaat atau makna harta itu bagi mereka berdua gitu. Mana yang lebih penting, harta daripada anak itu. Ketika kita menyentuh hati nurani mereka bahwa anak itu lebih penting daripada harta, bahkan harta ini akan kami persembahkan untuk anak gitu kan. Itu bisa membuat mereka itu berpikir ulang untuk membagi harta gitu. Ya kalau gitu saya akan ini aja untuk anak aja lah, nggak usah lah saya bagi gitu kan. Tapi dia harus juga serahkan untuk anaknya, kan bisa juga begitu. Bisa nih begitu. Sepakatlah suami istri itu nggak jadi kami bagi gitu. Biarlah kami usaha lagi lah untuk masa depan kami, kehidupan kami masing-masing nanti dengan suami atau istri baru gitu. Sampai segitu ya ini ya. Jadi harta itu biarlah untuk anak saja. Ada juga yang seperti ada juga begitu. Meskipun ada juga yang nggak mau gitu. Oh gitu ya. Karena memang itulah harta kami satu-satunya untuk modal untuk habis dari sini gitu ya. Tapi dikatakan itu harta bersama itu dalam kasus hukumnya kan begini, harta yang didapatkan ketika mereka mulai bersuami istri. Iya. Kalau misalnya Uni, ada sang suami atau istri yang dimana ketika dia sebelum dia menikah dia punya harta banyak. Harta bawaan. Harta bawaan namanya Uni. Harta bawaan. Itu. Nah, bagaimana cara membedakannya nanti Uni? Kalau harta bawaan itu tidak masuk kepada harta bersama, tidak akan kita bagi. Kalau ada sengketa harta bersama itu adalah harta bawaan, harta pribadi atau hibah lah namanya, harta warisan dari orang tua lah namanya, itu tidak masuk kepada harta bersama. Kalau harta bersama, harta yang ketika awal pernikahan. Mulai dari pernikahan sampai pernikahan berakhir yang diperoleh oleh keduanya, tidak peduli terdaftar atas nama siapa gitu. Ya karena kan kadang-kadang terdaftar nama istrinya, terdaftar nama suaminya, tapi begitu ada dari awal mulai harta itu sudah dimasukkan harta bersama ya nih. Harta bersama. Masing-masing berhak. Gitu. Masing-masing berhak ya. Kalau harta soal harta, kasus-kasus harta pusaka apa nih yang jadi input, jadi masukan bagi sahabat pendengar kita nih? Harta warisan. Harta warisan ya. Oh iya. Biasanya kita menyentuh hati mereka ketika anak-anak bersengketa masalah harta warisan, yang harta warisan itu bukanlah hasil usaha mereka, hasil rezeki nomplok lah namanya. Iya, kan. Betul ya. Yang harta itu dikumpulkan oleh orang tua dulu dengan susah payah. Harta itu dikumpulkan untuk kebahagiaan anak-anaknya, supaya anak-anaknya bahagia, rukun, bisa hidup bersama, berbahagia.
Tetapi sekarang malah dipersengketakan. Janganlah saudara membayangkan bahwa orang tua saudara tidak hadir di sini sekarang. Melihat kalian bersengketa di ruang persidangan ini, ada orang tua kalian. Hanya kalian saja yang tidak melihatnya. Oke. Jadi betapa menderitanya si orang tua yang susah payah mencari harta dengan tujuan untuk kebahagiaan saudara, malah kalian perebutkan di sini. Kasihan orang tua. Iya. Ya. Oh gitu ya Uni ya. Biasanya seperti itu kita menyentuhnya gitu. Jadi lebih kepada sentuhan emosional ya Uni ya. Kalau ada kasus begini Uni, itu gimana cara membawa pengadilan ya? Dia ibu itu kayaknya sudah hampir punah. Kalau apa punah atau gimana? Oh enggak, dia punya saudara-saudara, tapi memang nanti berkaitan dengan wasiat ini. Gimana pula pengadilan mengatur nih? Contoh kayak gini, dia mewasiatkan karena nikah teman saudara-saudaranya tidak ada yang ini sudah tua, tapi dia punya harta nih. Kemudian dia wasiatkan kepada dalam ini dia tuliskan wasiat itu dengan ada orang saksi. Kemudian dia wasiatkan ke si A hartanya ini. Nah, berapa persen atau ada aturan-aturan ketika dibawa ke pengadilan ini milik siapa harta ini nih? Apakah dengan dia berwasiat nih? Berwasiat ke orang, nanti kalau saya meninggal harta ini saya buat sini diwariskan. Jadi saudara-saudara itu bisa menggugatnya ke pengadilan, dan biasanya wasiat itu kan tidak boleh lebih dari sepertiga, dari seluruh harta. Iya, ini nih kata kuncinya. Oke. Luar biasa nih Uni. Baik Uni ini menarik sekali nih ya Uni. Mungkin dari ini tentang keluarga Uni, kira-kira kalau dari banyak-banyak persoalan, nasihat-nasihat seorang ibu hakim tentang keluarga, baik akan memulai keluarga atau seputar keluarga lah, kira-kira apa nih Uni? Oh itu ya, dari pelaku keluarga iya, atau mengamati keluarga orang lain. Iya. Bagi saya, untuk suksesnya sebuah rumah tangga itu tetap mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah. Islam itu memandang suami istri itu adalah pakaian. Pakaian. Kekurangan suami harus ditutupi oleh istri, dan kekurangan istri harus ditutupi oleh suami. Jadi harus ada saling gitu. Dan si suami dalam rumah tangga itu adalah sebagai kawam, pelindung, penjamin gitu. Bukan hubungan antara atasan dengan bawahan, ya kan? Tetapi adalah hubungan antara harus hubungan yang sangat intim, yang ibarat berpakaian tadi. Tidak bisa dipisahkan. Ketika kita memahami kawam itu sebagai pemerintah, bukan sebagai pelindung, si suami itu bisa saja melakukan KDRT, bisa saja berkata kasar, padahal Islam sangat melarang KDRT, sangat melarang berkata kasar, sangat melarang merendahkan orang lain, apalagi istri sendiri gitu. Jadi kalau kita sudah menghayati prinsip-prinsip hubungan antara suami istri yang diajarkan oleh Al-Quran, dan seperti apa yang dipraktekkan oleh Nabi yang sering mengajak istri-istrinya untuk diskusi, insya Allah rumah tangga kita itu akan bisa kita pertahankan, akan kita dapatkan sakinah, mawaddah, warahmah seperti yang dijanjikan oleh Allah gitu. Sesederhana itu saja sih sebenarnya. Tinggal kita lagi mau terus membaca Al-Quran gitu. Jadi setiap rumah tangga itu tidak akan pernah lepas dari persoalan. Baru memang sebelum menikah itu rasanya seperti ayunan gitu kan. Pasti enak nih masuk rumah tangganya, menikah itu enak gitu. Tapi satu detik saja kita masuk ke lembaga pernikahan itu ujian sudah ada itu sebenarnya. Betul. Ujian itu banyak, mungkin dari pasangan kita, mungkin dari keluarga besar bisa jadi, mungkin saja dari persoalan yang lain itu bisa saja terjadi. Jadi pernikahan itu memang berat, tetapi pahalanya juga setimpal lah gitu. Setiap persoalan yang kita hadapi, kita bacalah Al-Quran. Apapun persoalan, rujuklah Al-Quran gitu.
kita akan menemukan jawabannya. Kita tidak mesti harus seorang ahli hukum Islam untuk mengetahui jawaban-jawaban, karena Al-Quran itu adalah rahmat bagi seluruh alam. Siapa saja bisa baca, siapa saja bisa menyelesaikan persoalannya dengan Al-Quran gitu. Sesimpel itu saja itu. Sesimpel itu saja ya Uni ya. Masya Allah, luar biasa ya Uni ya. Dan dalam artian tadi, kalau bagi pasangan yang akan menikahlah secara resmi ya Uni ya. Itu wajib secara resmi. Wajib secara resmi ya. Uni, ini luar biasa sekali Uni. Sekarang kita balik nih Uni. Pertanyaan adalah, Uni tadi sebagai narasumber, kalau Uni sebagai seorang hakim, sekarang kalau nanya saya sebagai host, Uni mau nanya apa sih? Seperti apa Bu Hakim nanya, kita mau ini. Luar biasa Bu Hakim kita ini. Ini ngeri-ngeri sedap. Orang yang biasa nanya, hari ini dia tanya. Pertanyaan sama kayak gini, Uni rasa kayak inilah ditanya-tanya Uni. Susah juga untuk bertanya mengenai topik apa juga enggak, karena kita kan persoalan keluarga. Nah, Ustaz tidak mungkin ada persoalan keluarga. Iya benar ya Uni. Bu Hakim ini rendah hati sekali ya. Mungkin akan ada waktunya Uni akan balik nanya. Iya. Tapi jangan yang tema lain, Uni jangan tanya di pengadilan ya Uni. Dengan podcast yang lain. Podcast yang lain ya, Masya Allah. Uni kita ini luar biasa. Uni terima kasih banyak ya, inspirasi Uni. Kita yakin ya sahabat, beliau ini memang selalu hobi bergerak di kemanusiaan ya. Uni Rami kita kenal memang hobi banyak berorganisasi ya Uni, organisasi kemudian sosial, dan termasuk hari ini Uni. Terima kasih Uni sudah hadir, salah satu dari target sisi lain seorang hakim. Akhirnya kita sahabat bisa tanya-tanya sama hakim. Uni boleh kan nanti suatu saat sahabat kita di sisi lain mungkin bertanya persoalan hukum sebagai bukan seorang hakimnya Uni. Kalau ada persoalan-persoalan ragu nanti boleh ditanyakan ke Aspen ya Uni ya. Nanti kalau seandainya kita sharekan ke Uni seperti yang persoalan-persoalan hukum atas nama Uni Rahmi. Bukan seorang hakim. Karena ada hal seorang hakim. Nah sekarang sebenarnya luar biasa Uni ini datang. Kita datang karena mau belajar juga dengan Ustadz Tul. Masya Allah. Dan beliau penonton setia dari sisi lain ya. Terima kasih Uni. Sama-sama Ustaz. Oke Uni, barangkali di Jumat yang berkah ini mungkin sampai di sini dulu kebersamaan kita. Closing statement mungkin ada dari Uni yang terakhir. Saya datang ke sini karena mau belajar. Jadi pelajaran itu tidak harus di buku, tapi dari bercerita-cerita dengan Ustadz juga pelajaran. Sebentar lagi juga rencananya mau ke Parabe. Allahu Akbar. Ke Parabe mau melihat Ustadz Deswandi. Allahu Akbar. Sedang sakit beliau ya benar ya. Kalau beliau bisa, kita mau tanya-tanya juga tentang pelajaran. Subhanallah. Uni titip salam buat beliau nanti satu ya sana Uni ya. Oh iya, insyaallah Ustaz. Ya kebetulan dulu pernah ke sana dikerjai sama orang rakyat Sumbar. Kita disuruhnya ceramah di sana. Ada Ustaz Rizwandi ke Parabe, masa kita disuruh ceramah nih. Orang media ngundang kita. Salam buat beliau Uni. Insyaallah Ustaz. Uni, semangat Uni untuk terus belajar luar biasa walaupun seorang hakim dengan banyak ilmu pengetahuan, dan ternyata kayak gitu. Kita mesti hidup dengan cara terus belajar sehingga saraf-saraf kita tetap hidup untuk memberikan kehidupan. Ya Uni ya. Amin. Akhirnya saya Zulfa Miadi. Saya Rahmi Dayati mengucapkan terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.